Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk semua. Kami dari program studi informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana akan mempresentasikan final project mata kuliah teori bahasa dan matematika. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Pertama ada saya sendiri, itu ada Bagus Deva Dika Putra dengan 3 digit NIM akhir 013. Kemudian ada Gary Melvin dengan 3 digit NIM akhir 023. Kemudian ada Valentin Lia dengan 3 digit NIM akhirnya 057. Kemudian ada Sumai Gunawan dengan 3 digit NIM akhirnya 108. Nah, jadi final project dari mata kuliah teori bahasa dan otomata ini pada semester ganjil 2022-2023 adalah membangun sebuah aplikasi parsing bahasa Indonesia dengan menerapkan konsep CFG atau Context Free Grammar yang diimplementasikan dengan algoritma CK tabel filling. Terutama aplikasi ini adalah melakukan pengecekan terhadap sebuah kalimat bahasa Indonesia, apakah kalimat tersebut valid atau tidak valid berdasarkan grammar baku bahasa Indonesia. Oke, langsung saja ke arsitekturnya. Ini untuk arsitektur dari dari programnya. Di sini ada 5 modul. Yang pertama ada modul Visa Lexicon, kemudian modul General, Grammar, Proses, dan Main. Di modul Visa Lexicon ini adalah modul yang digunakan untuk memisahkan leksikon-leksikonnya ke dalam beberapa file yang seperti ini. Nah, sini ditulis terlebih dahulu leksikon-leksikonnya, kemudian akan dipisahkan karena ada garis tegak lurus ini. Mereka akan dipisahkan menjadi seperti leksikon verb. Ini akan dipisahkan menjadi file yang seperti ini. Mereka akan dibuat per baris seperti ini. Dibuatkan file di sini. Nah, kemudian ada modul general. Modul general ini di sini berguna untuk membaca file-file yang sudah dipisahkan tadi, file yang sudah dibuat dalam modul Visa Lexiconnya. Kemudian akan dipanggil di sini, dibaca di modul general. Kemudian modul general itu bisa dipanggil di modul grammar, dan modul general akan dipanggil di proses. Nah, di modul grammar dipanggil modul general, yaitu berguna untuk di sini. Nah, di sini dipanggil modul generalnya, yaitu berguna untuk memanggil setiap file-file yang dibuat pada main lexiconnya, itu ditaruh per kategori, seperti verb ditaruh di dictionary verb, noun ditaruh di dictionary noun. Kemudian di modul proses, general ini dipanggil karena di modul general terdapat sebuah fungsi yang untuk melakukan pengecekan apakah per kata dalam kalimat yang diinputkan itu ada dalam semua leksikonnya atau tidak. Nah, kemudian modul proses ini dipanggil dipanggil di modul main, karena di proses ini adalah tempat utamanya, yaitu proses tabel filling dilakukan. Nah, kemudian dari proses tabel filling tersebut akan dipanggil di modul main-nya. Kemudian di modul main-nya ini akan menampilkan UI-nya atau graphic user interface-nya. Oke, sini saya Depa, saya akan melanjutkan penjelasan coding dari Suma tadi, itu sekarang adalah penjelasan modul prosesnya. Nah, di penjelasan modul proses ini 4 fungsi, yaitu gabung rumus, kemudian create table,
concat, dan tabel filling prosesnya. Nah, dari yang kecil dulu, create table ini nanti akan berguna untuk membuat tabelnya, kemudian concat ini menggunakan untuk concatenation. Nah, di fungsi gabung rumus ini, tadi kan di grammar sudah dijelaskan, ada sebuah fungsi di modul grammar yaitu check production yang berguna untuk mengecek kalimat yang diinputkan, kemudian per kata dari kalimat yang diinputkan dicarikan leksikonnya. Misalnya contoh kalimat Suma meminum gelas ini akan menghasilkan leksikon yaitu pronoun Suma pronoun meminum predikat pronoun verb dan noun. Itu hasil dari fungsi check production-nya nanti. Nah, ketika sudah menghasilkan leksikonnya, leksikon tersebut akan diproses di fungsi gabung rumus ini. Di fungsi gabung rumus ini nanti akan menghasilkan outputnya yaitu apa ya namanya frase, itu frase dari pronoun dari pronoun verb noun tadi itu akan menghasilkan frasenya itu VP, NP, dan VP. Seperti itu nanti outputnya. Cara kerjanya pertama di sini ada table atau temporary table atau tabel sementara untuk nanti di sini akan ditaruh-taruh proses-prosesnya. Nah, habis itu ada sebuah loopingnya itu sampai sini. Nah, di looping ini prosesnya yaitu ya while x and 0, kemudian sepanjang tabel dikurang 1, tabelnya kan tadi panjangnya 3 tuh yang pronoun, verb sama noun itu. Jadi kurang 1, jadi ya 0 kurang 2 itu pengulangan sebanyak 3 kali. Kemudian di sini ada variabel ada yang nanti akan dipakai di sini. Jika dia true, maka dia akan terus berlanjut. Kemudian ada pengulangan, itu for k di value in enumerate grammar.production item. Sini k-nya itu berguna sebagai indeksnya nanti dalam production ini. Indeksnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Kemudian ID-nya itu nanti ini yaitu KSP Opel ya. Kemudian value-nya nanti ini. K itu value-nya ini, S value-nya ini, P value-nya ini. Nah, kemudian akan dicek satu-satu dari tabelnya itu pronoun, verb, dan noun gitu. Setelah tadi dicek pertama apakah tabel index 0 itu x sama dengan 0 di index x dalam value. Dicek apakah pronoun kan index 0-nya dia ada di dalam sini. Jika ada, variable temporary ini akan dimasukkan ID-nya, di mana ID-nya itu adalah di manakah jika pronoun ada di sini, maka temporary-nya akan menampung nilai-nilai yang ada di sebelah kiri ini, itu apakah dia NP, VP, ADJP, dan lain-lain. Nah, kemudian jika term temporary-nya itu ada di dalam value, jadi kan nanti bentuk temporary-nya ini ada tambahan tabel x plus 1. Berarti kan pronoun itu kan NP ya. Kalau salah di sini ya NP. Kemudian ditambah tabel x plus 1. Tabel x plus 1 berarti kan pronoun verb berarti NP verb. Nah, tadi cek apakah NP verb itu ada dalam value ini. Jika ada, ini temporary table-nya akan ditambahkan term-nya. Itu NP verb tadi. Kemudian ada ya sama dengan 1. Kemudian pengulangannya langsung selesai.
Kemudian di sini for untuk mengecek apakah tabel x plus 1 itu dalam value, berikan verb dalam value. Jika iya, temporary-nya itu akan menjadi tabel index x, itu prop noun kalau nggak salah tadi. Kemudian ditambah id-nya, itu kebalikan berarti dari for yang ini, pengecekan for yang ini. Itu kebalikan dari ini. Kemudian di sini juga sama, jika temp in value, nanti temporary table-nya akan ditambahkan variable temp ini. Kemudian pengulangan while itu akan selesai. Nah, kemudian setelah pengulangannya selesai, table itu akan mengcopy yang awalnya table itu prop noun, verb noun tadi itu. Dia akan mengcopy isi dari temp table ini. Kemudian isi dari temp table itu, saya ini for x. Di sini diproses isinya itu ada for x dalam panjang tabelnya. Kemudian for k id value dalam enumerate grammar production. Grammar production masih di sini berarti kan. Nah, kemudian jika tabel index x berarti kan temp table index x itu dalam value. Jika iya, dibuatkanlah temp table 2, temporary table kedua. Kemudian sini prosesnya ada pengulangan lagi A, B in enumerate table. Berarti kan dalam tabelnya itu, jika A tidak sama dengan X itu berarti kan di sini sebanyak jumlah indeks tabelnya. Nah, jika A itu tidak sama dengan X, temp table 2 ini akan menambahkan B ini, di mana B ini adalah value dari tabelnya. Jika tidak, akan ditambahkan ke temp table 2 ini, yaitu ID-nya, ID dari grammar production-nya, itu ID dari sini. Nah, udah itu diulang terus, akan mengembalikan nilai table, di mana hasil nantinya itu adalah bukan sebuah list frase. Misalnya tadi kita memakai kasus Suma meminum gelas yang menghasilkan leksikonnya itu prop noun, verb noun. Kemudian di gabung rumusnya ini dia akan menghasilkan NP, VP, NP seperti itu. Kemudian lanjut ke fungsi tabel filling process ini. Nah, pertama diinisialisasikan variabel susunan. Susunan itu adalah ini, yaitu SP couple. Nah, kemudian dibuat sebuah tabel itu sepanjang array-nya, di mana array ini adalah leksikon tadi. Leksikon ini yang di fungsi grammarnya. Tadi kan prop noun, verb noun, berarti akan dibuatkan string kosong seperti ini sebanyak 3. Nah, kemudian pengulangan ini untuk mendapatkan rule leksikon di tiap kata inputannya. Karena di sini tabel sama dengan gabung rumus, dipanggillah rumus tadi, yaitu dengan memasukkan tabel. Tadi kan tabelnya di sini adalah 3 string kosong. Nah, string kosong nanti itu bakal digantikan dengan check production yang ada di grammar ini, yaitu apa tadi, prop noun, verb noun-nya. Jadi tabelnya itu prop noun, verb noun. Sementara terus tabelnya ini bakal diganti dengan memasukkan fungsi gabung rumus yang parameternya itu table sendiri, itu prop noun, verb noun. Jadi kan hasilnya itu nanti digabung rumusnya itu NP, VP, NP. List NP, VP, NP seperti itu. Jadi tabelnya ini nanti adalah VP, list, VP, NP, VP seperti itu kan. Kemudian sini ada pengulangan.
A, B dalam enumerate table. Kan A-nya ini indeksnya 012, kemudian B-nya ini value-nya itu VP, NP, VP. Kemudian diceklah, di sini ada for index key value dalam main production di modul grammar. Main productionnya sekarang ini, mana value-nya adalah ini yang di sebelah kanan, kemudian ID-nya sebelah kiri, SPO. Nah, diceklah di sini. Jika B dalam value, B berarti kan yang di sini pengulangan iterasi pertamanya VP. Kebalik ini NP, VP, NP. Ceklah apakah NP dalam value-nya itu di sini. KNP kan ada tuh di S, di IA di sini. Di sini adanya awalnya 0, itu 0 merepresentasikan dari boolean false. Kemudian di sini melakukan pengulangan dengan variabel cari, for cari dalam susunan, di mana susunan tadi adalah ini susunan katanya. Nah, kemudian sini jika K sama dengan cari, di mana K-nya itu adalah tadi ini kan, tadi kan NP ada di S tuh. Sekarang K-nya itu kan S, apakah S ada dalam cari, sini carinya kan ini. Kalau tak ada, maka ada itu dibilang sama dengan 1, berarti variabel ada itu true sekarang. Kemudian table index A-nya itu sama dengan key tadi. Jadi key itu sendiri adalah S ya kan. Berarti table index A, index 0 itu diganti menjadi S sekarang. Kemudian key-nya itu di remove. Nah, kemudian jika true, pengulangannya itu bakal diberhentikan. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah tadi kan ada S untuk NP, kemudian VP sendiri juga VP di P, kemudian NP lagi satu. Nah, nanti hasilnya itu berarti kan S, P sama O ya. NP, VP, NP. Nah, ntar hasil akhirnya ini, hasil dari pengulangannya ini adalah SPO. Kemudian dari hasilnya itu, hasilnya kan ntar jadi di join. Kan awalnya hasilnya itu list, dijadikan sebuah string ya, yang dipisahkan dengan koma. Kemudian diceklah apakah hasil dalam grammar.production value itu K, kan di sini K. Apakah hasilnya itu ada dalam sini? Hasilnya kan tadi SPO dalam bentuk string ini, SPO. Karena SPO ada dalam K, maka return 1. 1 itu adalah 1 itu maksudnya K itu adalah start simbolnya, ini start simbolnya itu K. Berarti kan itu sama saja kita mengatakan apakah K ada dalam hasil akhir dari tabel filling prosesnya itu. Jika ada, berarti kalimat tersebut akan diterima. Nah, return 1. 1 ini true. Jika enggak, return 0. Yang itu merepresentasikan boolean false. Berarti kan hasil akhir dari fungsi tabel filling proses ini antara 1 atau 0. Itu true atau false. Kemudian masuk ke modul main-nya. Nah, di sini menggunakan GUI Streamlit. Kemudian memanggil modul proses dan general. Bagian ini adalah menyeting tampilan GUI dari Streamlit-nya, ada judul, kemudian ini kayak subjudulnya itu aplikasi ini adalah untuk mengecek bla bla bla. Dan kalimat ini adalah nanti digunakan untuk di sini dibuatkan text input gitu nanti di gininya tampilannya.
Di sini kita menginputkan kalimat yang ingin dicek, yaitu tadi Suma meminum gelas itu. Kemudian ini ada button ceknya nanti. Nah, sini buttonnya bakal diproses pas kita menekan cek ini. Nah, jika general.checkAlphabet itu dengan parameter kalimat, kalimat itu adalah kalimat yang kita inputkan, dot lower berarti kita mengambil lowercase-nya atau dijadikan huruf kecil semua. Dot split yang awalnya kalimatnya string, jadi kita jadikan sebuah list, itu sama dengan false. Jadi kalimat tidak valid karena belum ada di data filenya. Karena di general ada fungsi untuk mengecek apakah per kata dalam kalimat yang diinputkan itu ada dalam leksikannya atau tidak. Kemudian di else if dan else ini berguna untuk mengecek kalimat itu diterima atau tidak. Sini proses tabel filling proses kalimat dengan parameter kalimat .lower .split jika dia sama dengan true. Jadi kan proses itu menghasilkan hasil yaitu 1 atau 0. Nah, jika dia sama dengan true berarti kalau dia sama dengan 1, kayak kalimat tadi Suma minum gelas kan hasilnya 1 tuh. Jadi kalimat diterima karena sesuai dengan pola dan persyaratan. Kemudian jika dia hasilnya 0, kalimat ditolak kalau tidak sesuai dengan pola dan persyaratan. Itu yang ditampilkan nanti dalam tampilan GUI di Streamlit-nya. Nah, itu saja untuk proses dari program panel project-nya. Untuk demonya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maka nama saya Imadis Gunawan. Saya akan melanjutkan presentasi. Nah, di sini di pisah lesikan.py ini ada lesikan-lesikan yang sudah dimasukkan sesuai dengan jenis katanya. Misalnya kata sifat, maka akan dimasukkan dalam variabel adj dan sampai terakhir ini ada variabel form. Nah, selanjutnya di line 71 ada def remove duplicate, yaitu berfungsi untuk menghapus duplikat dari lesikan. Misalnya ada double lesikannya yang dimasukkan tadi. Selanjutnya di line 78 sampai 85 ada fungsi untuk menghapus tanda garis vertikal ini yang memisahkan lesikan-lesikan tadi. Selanjutnya line 87 sampai 92 ini ada fungsi untuk menghilangkan spasi dan enter dan menggantinya dengan koma. Dan selanjutnya di line 94 ada variabel-variabel untuk menyimpan lesikan-lesikan yang sudah dicek tadi. Selanjutnya di line 96 sampai 103 ada fungsi-fungsi untuk menghapus duplikat lesikan, misalnya ada lesikan masih yang double. Selanjutnya di line 107 sampai line terakhir ada operasi file, di mana operasi file ini berfungsi untuk mewrite data atau menulis data, di mana lesikan-lesikan tadi akan dimasukkan ke file-file ini sesuai dengan jenis katanya. Nah, selanjutnya di modul general.py ini, di sini ada file operasi file untuk meng-read data, di mana data yang di-read yaitu adalah leksikan yang tadi kita masukkan di file-file di pisah leksikan tadi. Selanjutnya di line 27 ada variabel alfabet untuk menyimpan kata kerja, kata benda, atau leksikan-leksikan yang tadi kita masukkan. Selanjutnya di line 29 sampai di akhir ada depth check alfabet yang dimana ini berfungsi untuk mengecek leksikan-leksikan tadi sudah ada di alfabet atau belum. Grammar.py ini yang pertama itu ada import general. Import general itu
yang dimana general diimport ke dalam grammar.py ini. Nah, di line kedua itu ada deklarasi susunan kata, yaitu SPO purple, dan line ketiga itu ada production atau rule-nya, dan dijelaskan seperti di layar, yaitu K, ada SP, SPO, SPP, SPOP, SPCut, dan SPOcut. Nah, begitupun sampai di pronoun. Selanjutnya di line 23 ada main production, yaitu deklarasi tipe kata menggunakan dictionary, yang dimana S itu ada NP, P itu ada PP ADJP, objek itu ada NP, PP ADP NP, P ADJP, PP 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 NP, PP, dan terakhir PP NP. Nah, di cut itu ada PP, NP, PP, dan ADP. Selanjutnya di line 30 ada variabel itu list production keys yang berfungsi untuk mengambil production keysnya, yaitu seperti S, P, O, Pro, cut. Nah, di line 32 ada start symbol untuk K. Nah, di line 34 ada fungsi get check production, yaitu berfungsi untuk mengecek variabel di productionnya. Ini berfungsi untuk di main untuk mengecek string yang kita masukkan valid atau tidaknya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekarang saya akan mendemokan cara dari penggunaan aplikasi ini. Aplikasi ini berbentuk web dan ketika dijalankan tampilannya akan seperti ini. Di sini ada text box untuk memasukkan kalimat. Setelah kalimat dimasukkan, klik tombol cek dan akan tampil nanti hasilnya kalimat tersebut diterima atau tidak. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa kalimat untuk diperiksa. Kita coba kalimat pertama. Di sini jika diterima tampilannya akan seperti ini. Kalimat diterima karena sesuai dengan pola dan persyaratan. Kita coba kalimat yang lain. Dan tampilannya juga seperti ini. Kalimatnya diterima. Kita coba beberapa kalimat. Kalimat ini juga diterima. Kalimatnya juga diterima. Kita coba kalimat lainnya. Tony memakai baju basah. Kalimat ini diterima. Bapak saya akan membuka usaha baru tahun depan. Kalimat ini juga diterima. Bisma bermain perahu dayung di Danau Toba. Kalimat ini juga diterima. Lalu kelinci itu memakan 2 buah wortel dari kebun petani. Coba kalimat ini juga diterima. Dan yang terakhir kita coba, Ibu Eka merupakan guru mata kuliah TBO. Kalimat ini juga diterima. Lalu kita akan coba untuk kalimat-kalimat yang tidak diterima itu seperti apa. Di sini kita coba saya bola. Kita cek kalimat ini ditolak karena tidak sesuai dengan pola dan persyaratan. Di mana memang saya bola ini tidak sesuai dengan SPOK kalimat bahasa Indonesia. Lalu kita coba bermain kelereng. Kalimat ini juga diterima karena tidak memiliki subjek. Kita coba kalimat lain. Kalimat ini juga tidak diterima, walaupun siang hari merupakan
kata-kata yang benar tetapi tidak termasuk dalam kalimat, karena siang hari ini masuk ke dalam frasa. Lalu kita coba yang lebih panjang. Memasak nasi, ayah di dapur. Ini seharusnya salah karena subjeknya berada di tengah, tidak di depan. Kita cek, kalimat ditolak. Lalu kita coba dengan kalimat lain. Jevanya memasak nasi. Kalimat ini seharusnya bisa diterima, namun kata-kata Jevanya ini yang merupakan proper noun belum ada di dalam file sehingga tidak bisa diterima. Kalimatnya akan seperti ini. Kalimat tidak valid karena terdapat kata yang belum ada di data file, yaitu kalimat Jevanya. Baik, sekian dari demo aplikasi dari pengecekan kata bahasa Indonesia ini. Baik, perkenalkan nama saya Jeremy Effendi dengan NIM 023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai inovasi aplikasi. Oke, di sini inovasi kita memiliki target, tujuan, dan mockup. Oke, target kita dalam membuat aplikasi ini yakni untuk mempermudah orang yang belajar bahasa Indonesia. Kemudian ditujukan untuk umum bagi yang belum terlalu paham bahasa Indonesia baku. Jadi kita di sini akan menunjukkan pola kalimat dasar bahasa Indonesia bagi yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai bahasa Indonesia baku. Kemudian tujuan aplikasi kita selanjutnya yakni menambahkan tabel filling, kemudian menampilkan kesalahan dalam kalimat, kemudian fitur terakhir yakni menambahkan mode dark mode agar tampilan menjadi lebih nyaman dilihat bagi user. Kemudian di sini ada desain mockup dari aplikasi kami. Di sini contoh kalimat yang benar, maka dia akan menunjukkan informasi bahwa kalimat diterima karena sesuai dengan pola dan persyaratan. Kemudian kita di sini bisa memasukkan grammarnya, kemudian akan muncul tabel filling yang akan dibuat oleh program, mempermudah kita dalam mempelajari bahasa Indonesia dan mengerti mengenai tabel filling ini. Kemudian di sini ada fitur switch mode-nya untuk mengganti mode menjadi lebih gelap, menjadi tampilan gelap. Oke, di sini apabila user memasukkan kalimat yang salah, maka program akan mengecek, oh ternyata tidak sesuai dengan kalimat ini tidak sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia, dan program akan menyarankan apa sih yang harus dilakukan. Nih, di sini ada contohnya, itu ramah. Oke, kenapa ini salah? Nah, maka program akan membenarkan, oh ternyata kalimat harus memiliki subjek agar sesuai dengan pola kalimat dasar. Seperti itu. Kemudian jika kita ingin mengganti mode, maka kita tinggal klik switch mode. Nah, tampilannya akan berubah menjadi gelap. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.